Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Dan terima kasih juga karena sudah mau secara sukarela untuk mengikuti sesi bimbingan kelompok ini. Oke, baik, sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Ada lemes amat ya, belum pada makan ya. Berminum. Oke, baik. Sebelumnya mungkin agar lebih kenal lagi dengan teman-teman semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan akan diselingi sedikit permainan ketika saya akan menyebutkan nama. Setelah saya menyebutkan nama, saya akan menyebutkan nama buah kesukaan saya. Nanti begitu pula diikuti dengan orang selanjutnya. Misal perkenalkan, nama saya Herminda Septriani atau biasa dipanggil Ninda. Buah kesukaan saya apel. Nanti orang selanjutnya menyebutkan nama saya terlebih dahulu, kemudian nama buah kesukaan saya, baru menyebutkan nama saudara dan buah kesukaan saudara. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Herminda Septriani atau biasa dipanggil Ninda. Buah kesukaan saya apel. Ninda apel, tatu melon. Ninda apel, tatu melon, Silvi alpukat. Ninda apel, tatu melon, Silvi alpukat, Cahyo buah naga. Ninda apel, tatu melon, Silvi alpukat, Cahyo buah naga, baik semangka. Ninda apel, tatu melon, Silvi alpukat, Cahyo buah naga, baik semangka, Fauzi anggur. Ninda apel, tatu melon, Silvi alpukat, Cahyo buah naga, baik semangka, Fauzi anggur, Meli mangga. Ninda apel, tatu melon, Silvi alpukat, Cahyo buah naga, baik semangka, Fauzi anggur, Meli mangga. Saya Dava pisang. Oke, baik, saya akan menyebutkan satu persatu nama teman-teman. Ninda apel, tatu melon, Silvi alpukat, Fikri buah naga, Baik semangka, Fauzi anggur, Meli mangga, dan Dava pisang. Oke, baik. Teman-teman, sebelumnya, apakah teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti sesi bimbingan kelompok? Belum. Pertama kali. Oke, baik, karena mungkin ini untuk teman-teman semuanya baru pertama kali, mungkin saya akan sedikit menjelaskan ya teman-teman apa itu mengenai bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam bentuk kelompok dan memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok. Nah, di dalam kelompok sendiri ada yang namanya pimpinan kelompok, yaitu saya sendiri, dan ada yang namanya anggota kelompok, yaitu teman-teman sekalian yang mengikuti sesi bimbingan pada kali ini. Nah, karena kita memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok, jadi diharapkan nanti teman-teman mampu secara aktif dan sukarela untuk menyampaikan ide atau pendapat teman-teman secara terbuka. Jadi nanti teman-teman jangan malu ataupun jangan ragu untuk menyampaikan pendapat yang teman-teman miliki. Jikalau teman-teman ingin menolak pendapat teman-teman yang lain atau ingin menyanggah ataupun ingin menambahkan, diharapkan teman-teman mampu menyampaikannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Oke, baik, sudah cukup dimengerti tentang bimbingannya? Oke, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang materi-materi atau topik-topik yang sekiranya aktual atau yang sedang booming pada saat ini. Jangan membahas topik-topik yang emang sudah tidak terlalu booming ya, mungkin
Seperti itu. Lalu topik yang akan kita bahas yaitu ada dua, antara topik tugas dan topik bebas. Topik tugas yaitu ada yang berasal dari saya sendiri, dan topik bebas yaitu topik yang teman-teman usulkan. Seperti itu. Mungkin untuk kali ini saya akan memberikan topik bebas kepada teman-teman. Sekiranya teman-teman punya topik yang ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan. Mungkin sebelum kita mulai ke sesi bimbingan, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya berharap supaya diberikan kelancaran dalam sesi bimbingan pada kali ini, dan semoga kedepannya teman-teman mendapatkan informasi-informasi baru yang sudah teman-teman dapatkan dari sesi bimbingan kali ini. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Apakah ada yang ingin mengusulkan topik yang untuk dibahas pada kali ini? Saya Ya, mau silakan. bahas tentang bullying. Oke, ada yang lain? Saya Ya, tentu. mengafirmasi pendapatnya Kameli. Ada yang lain yang ingin berpendapat tentang topik yang akan kita bahas? Siapa dulu? Oke, kakak Siti dulu. Kalau aku mau ngusulin tentang kekerasan seksual. Oke, bagus, tentang kekerasan seksual. Ada yang lain? Aku tadi mau ngomong itu juga sih, sama kayak hasil ini. Oke, Mau afirmasi, saya ingin setuju dengan hasil lebih kepada kekerasan seksual. oke. Mau afirmasi setuju dengan pendapat Kameli yaitu tentang bahas bullying. Afirmasi, saya setuju dengan pembahasan Kameli. Oke. Bullying. Oke, karena ada dua topik yang sudah sudah teman-teman paparkan, yaitu tentang kekerasan seksual dan tentang bullying. Maka untuk hari ini, karena lebih dominan atau lebih banyak yang berpendapat tentang bullying, maka kita akan mengambil topik pada hari ini yaitu tentang bullying. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita memulai sesi bimbingan, diharapkan teman-teman menyimpan barang-barang yang sekiranya akan mengganggu konsentrasi teman-teman ketika saat sesi bimbingan. Silakan disimpan dulu HP-nya, bukunya, dan mungkin yang mengganggu sekiranya mengganggu di atas mejanya. Oke, baik. Tadi dari Kakak Meli mengusulkan tentang topik bullying. Nah, mengapa Kakak Meli ingin membahas tentang topik bullying? Kenapa saya ingin membahas tentang bullying? Karena menurut saya akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita bullying, terutama yang di sekolah-sekolah. Yang terakhir itu yang katanya geng sekolah tuh anak artis yang membuli katanya dia mau masuk ke geng tersebut tapi harus dibully dulu kan. Itu menurut saya kayak sesuatu yang udah bener-bener di luar aturan gitu loh, udah bener-bener gak kekontrol. Jadi saya pengen ngebahas itu, gimana sih caranya agar kita tuh menghentikan bullying, dan gimana caranya agar yang menjadi korban bullying ini speak up gitu. Karena rata-rata yang jadi korban bullying ini dia takut untuk speak up gitu. Gimana caranya? Oke, bagus. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya pendapat atau ingin menambahkan atau menimbali pendapat dari Kakak Meli? Nah, izin masuk. Ya. Bullying juga bukan hanya kekerasan ya, tapi kayak sindiran ataupun yang ranahnya menyakiti mental, itu juga termasuk bullying menurut saya. Ada pendapat lain? Masuk. Ya, ada. Kan macam-macam dulu kan ada dua, ada yang verbal, ada yang non verbal. Ada yang dalam bentuk ucapan, tulisan, atau dalam bentuk langsung tindakan. Jadi ya walaupun itu ke diri memang tidak baik dan memang benar menyakiti hati mental manusia kan. Jadi kalau misalnya hati manusia sakit, mungkin dia sujud dia coba buat yang buat yang pembuli. Ya, bagus, sangat bagus pendapatnya. Teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silakan. Mau bertanya ya,
apakah bully ini apa namanya? Enggak. Bully ini dilakukan sama orang-orang yang kayak gimana sih? Apakah dia menganggap dirinya punya kekuasaan, jadi bisa membuli orang lain? Apakah gimana gitu? Ya, bagus pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab tentang pertanyaannya? Ya, Lebih baik kayak bertanyakan apa orang punya kekuasaan dari pembahasan Meli tadi yang sudah dijelaskan aja. Kayak pengen masuk geng artis kan, itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu tuh dia punya kekuasaan kayak misalkan jadi ketua gitu kan, udah punya nama di sekolahnya gitu kan. Jadi seenak dia gitu, misalkan lu jagoan di sekolah nih, lu pengen ini, kayak banyak sih di sekolah-sekolah di Indonesia ini kayak keluar di kelas, lu ntar ngelakuin ini ya, awas lu nggak ngelakuin, lu gue iniin gitu. Jadi yang punya kekuasaan aja gitu, tapi nggak semua yang punya kekuasaan itu ngebully sih kadang. ada pendapat lain? Mungkin Fauzi dari tadi diam-diam aja. Punya nggak nih pendapat nih tentang bullying? Nah, menurut Fauzi sendiri bullying itu apa sih? Gedein suaranya. Oh, kalau menurut saya benar apa yang dikatakan saudara apa ini, ada yang verbal dan non-verbal itu ya. Iya, itu seperti apa? Ya kalau bentuk non-verbal itu kan kayak tindakan itu, verbal kan bentuk ucapan gitu ya. Dan saya menanya itu ke saudara apa nih, kalau sudah menyebutkan nama bapak itu apakah masih termasuk ini bullying kan? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Dari bapak ini, dari bapak gitu. Oke. Jadi ini tuh banyak banget ini ya, yang kayak jangan nama bahwa itu masih belum apa bukan ya. Katanya itu jangan menormalisasi itu bentuk bercandaan, karena kalau menurut saya itu udah termasuk bullying secara lisan. Nah jadi itu kayak sekarang aja anak SD dan SMP itu pasti kalau manggil temenan pakai nama bapak Wianto gitu kan nih, walaupun temennya walaupun temennya ini dia ketawa-tawa dari luar, tapi nggak tahu dari dalamnya, dari lubuk hatinya dan wah ini orang kayak wah ini dia kan nggak tahu kalau dia sakit hati disebut nama orang tuanya kan begitu. Jadi ya stoplah seperti itu. Ya mungkin dari kakak Selvi nih, tadi diem aja. Saya coba kakak Selvi berikan pendapat kakak Selvi mengenai bullying tersendiri itu seperti apa? Kalau aku ya, aku tadi sependapat dengan Kak Fikri ya, bahwa bullying itu terjadi ya biasanya karena adanya jabatan kekuasaan gitu. Karena dia kan pasti akan merasa, oh gue ini iya penguasa gitu ya, udah punya nama gitu, banyak pengikutnya gitu yang ingin banyak pengikutnya, pasti orang-orang mau tuh sama gue gitu. Tapi emang nggak semuanya sih. Ya cuma aku mau nanya nih, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya bullying gitu loh? Karena kan banyak banget gitu ya. Apa sih faktor-faktor itu menurut semuanya? Nah, teman ada yang tahu tidak tentang faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya bullying? Ada yang mengetahuinya? Ini silakan jawab aja. Salah satu faktor tadi itu kekuasaan, atau nggak jabatan gitu ya. Dia merasa dirinya keren, dia merasa kayak mungkin kayak orang-orang yang hidupnya mewah, selalu dimanja. Pas dia melihat orang lain yang kurang, yang ada di bawah dia itu, dia ngerasa kayak lu tuh nggak setara sama gue, lu tuh di bawah gue, kita tuh nggak selevel, lu tuh harus dibully gitu tuh. Kayak ada aja sih, kayaknya itu salah satu faktor gitu ya. Kayak mungkin lingkungan ya nggak sih, faktornya tuh dari keluarga juga, yang keluarganya selalu memanjain anaknya gitu ya, selalu kayak mau nurutin semua kemauannya itu kayak, jadi hidup itu kayak nggak pernah susah, jadi dia nggak tahu, nggak merasakan rasa kesusahan, jadi dia menganggap remeh orang lain gitu, kayak salah satunya ya gitu.
dia sudah meletakkan diri kalau kekuasaan jadi ibarat ini lu punya duit, lu punya kuasa, jadi sebenarnya kadang-kadang itu orang yang lebih kayak orang kimia itu gampang buat menyuruh temen kayak nyuruh gue makan lu begini. Nah itu kalau kata saya itu termasuk pembunuh juga ya, jadi ya kita itu ya jangan kunjungan meninggal, jangan dibeda-bedakan dengan dalam segi pertemanan kayak dia orang kaya, dia orang sederhana gitu, dia semuanya sama aja terima Tuhan seperti itu. Tapi izin, tadi kan nyuruh tuh beli makan itu termasuk bullying. Dia Oh ya saya ini kecuali ada kata minta tolong dari Secara sopan. itu nyuruh ya. Misalnya tuh yang disuruhnya ini tuh dia tuh menerima gak? Kalau dia itu menerima karena misalnya dia setelah dimakan ada kembalian dan kemana seperti itu mungkin masih bukan bullying. Tapi kalau misalnya dia itu nyuruhnya tapi maksa, yang disuruhin nggak mau dan nolak tapi dia maksa, itu bullying kalau menurut saya. Mas pendapat, saya kasih pendapat sama dapat. Soalnya kalau misalnya nyuruhnya kayak ini tolong beliin makan, kalau nggak pakai tolong, lo beliin makan nih buat gue, ntar kembalian beli sama lo. Itu menurut saya termasuk bullying karena dia tidak sopan, tidak minta tolong. Atau enggak, kalau misalkan orang itu udah punya mental membuli, pasti ngomongnya gini nggak sih? Ayo beli enggak. Nanti dia makan bareng sama gue gitu, atau lebih sopan lah kata-katanya gitu. Daripada kayak gitu. Ada yang lain? Bertanya, menurut kalian arahan bullying secara verbal atau non verbal? Menurut saya, Oke, silakan Fauzi dari tadi diam saja. Silakan mau berpendapat nih. Kalau menurut saya lebih ke non verbal sih, soalnya saya dulu pernah ngalamin seperti itu. Pengalaman saya dulu ya, dulu tuh yang pernah saya alamin bahkan bukan dari unsur kekayaan, bukan, justru karena keusilan. Kayak gitu dia, itu waktu itu kejadian pernah saya lagi lewat dari kelas dia tuh, terus saya bilang apa itu ya, lupa tuh, terus tiba-tiba dia nyamperin saya, narik gitu, padahal saya nggak bilang aneh-aneh gitu, cuma biasa gitu, sampai kancingnya copot gitu. serius Iya pernah Mau nambahin juga nih, kan tadi Kak Meli nanya parahan yang verbal apa yang verbal. Kalau menurut saya itu kembali kepada orangnya lebih lebih mengingat dia dibully seperti apa gitu. Kan ada beberapa orang yang mungkin lebih mengingat kata-kata yang sakit gitu ya. Ada juga orang yang kayak Kak Fauzi yang mengingat tindakan orang tersebut gitu. Tapi izin masuk ya, saya sependapat dengan Kak Bani. Kayak dulu saya juga pas SD kan juga pernah kayak dapat bimbingan dari teman saya, bukan tentang kekuasaan atau apa emang sih, cuma ya dia yang kurang terpandang gitu ya, wah dia pintar gitu, cuma kayak ngatain saya gitu kan, emang sih saya perantau kan, baru pindah di komplek itu, terus dikatain kayak di rumah tikus, walaupun cuma sepetak kan, kalau rumah tentara kan sepetak doang yang kadang kan, dikatain di rumah tikus gini, terus hitam gitu, kayak sakit gak sih gitu, sakit kayak sampai saya tuh gak mau sekolah 3 hari gitu kan ya. Terus mama saya nanyain apa ini dikatain gitu ya, sampai sekarang pun saya masih ingat orang itu yang ini saya, tapi mungkin karena udah dewasa ya saya menerima aja kayak oh it's okay lah, itu udah dulu gitu kan, cuma kata-kata itu masih terberat gitu, benar kata baik terhadap orang yang Jadi kalau kata kami ini, kalau menurut saya sama aja, dulu itu nggak ada yang lebih gimana. Ya tergantung kayak kan kalau tindakan kayak sakitnya kayak ada bekas-bekasnya di sini di tubuh kita, kayak tadi cerita Fauzi tarik, kan ini kecopot. Nah, terus satu lagi kalau secara lisan omongan itu emang tidak ada bekasnya, cuma itu di dalam atau gimana kiranya. Jadi ya
itu sakit sebenarnya tuh kayak ya jadi mau secara tindakan mau secara omongan juga sakit kita kan ada pepatah menurutmu harimau terus ada lagi terus ada lagi berpikir sebelum bertindak. Jadi kayak ibarat maupun bercandaan maupun nanya buat seru-seruan guyonan, nah itu dipikirkan dulu dampaknya seperti apa nanti ke orang itu. Jadi ya saya seperti Oh, tanya lagi, silakan. Kalau kita suatu saat jadi korban bullying, kalau kalian dan kita jadi selama kita jadi korban bullying, tidak apa yang kalian lakukan? Gitu. Karena banyak kan tadi tuh yang korban bullying pasti nggak bisa speak up kan, takut karena kayak diancam mungkin. Itu apa? tindakan kalau kita bullying kayak seperti contohnya di sekolah kayak kita diusir di bullying ada guru BK ya kita cerita sama guru BK ya kita konsultasi sama guru BK bilang ke BK kan ya pasti nggak ada yang tahu ya kita lah bu gini. Nah setelah itu kita lihat nih ada perkembangan apa nih atau yang si pelaku ini tuh diproses atau biasa aja gitu di gitu entah dipanggil orang tuanya atau entah diproses sebagai SP gitu nah, jadi itu tindakan dan tapi jika misalnya si korban ini tidak berani speak up kayak itu kalau saya itu mungkin cerita dulu lebih ke orang tuanya di rumah cara ada cerita secara terbuka sama orang tuanya dan mungkin nanti orang tuanya lah yang baru bilang ke guru BK-nya. izin kayak Sebentar, tadi pendapat dari Kak Dafa sudah cukup bagus dan pertanyaan dari Kak Meli juga sudah sangat bagus tuh. Apa sih upaya yang mungkin bisa kalian lakukan gitu untuk menghindari atau mencegah atau cara melawannya gitulah bullying itu seperti apa? Tadi sudah bagus penyampaiannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menyampaikan. Tadi Kak Fikri sepertinya sudah sangat tidak sabar ingin menyampaikan gitu ya. Ya silakan Kak Fikri ingin menyampaikan apa? Saya kurang sependapat sama saya kayak langsung ke guru BK gitu. Karena kan orang banyak nih di Indonesia kita melihat dari berita-berita itu nggak berani speak up ya. Nah itu sih pemikiran saya, keutamaan saya di dalam pikiran saya tuh ya dari orang tua, dari si lingkungan juga, lingkungan sama di dalam rumahnya. Kayak kita sebagai orang tua tuh merhatiin anak gitu kan, walaupun hanya sekecil apapun. Kayak misalkan anak kita tadinya happy nih kan, tiba-tiba kemurung, nah pasti ada yang salah nih. Nah kita sebagai orang tua tuh makanya ketika anak pulang ditanyain gimana gitu-gitu, nah itu kan bisa menjadi lama-lama oh iya orang tua gue ini jadi langsung berani speak up. Kalau misalkan kayak orang tua yang acut-acut kayak biarin aja gitu kan, dia jadi takut kayak takutnya gue kena omel juga, takutnya gue ini kan gitu sih. Masuk. Itu kan pandangan dari orang tua kan. Sebagai orang tua ini yang bertanya itu kita ya kalau kita sebagai korban bully gitu. Gimana? Gue jelasin ya. Iya, Kalau misalnya tapi ya, intinya kalau kita jadi korban bully ya satu berani ngomong aja, jangan diam aja, jangan berani ngomong. Karena itu kuncinya satu. Walaupun kita udah misalnya biasanya kita diancam dan itu, lawan sama diri kita sendiri ini harus berani ngomong ngambil dia. Yang sangat bagus untuk pendapat teman-teman. Iya. Pendapat yang kasih itu berani ngomong karena kebanyakan orang tuh tidak berani ngomong karena udah diancam terus gue sebarin kayak ininya, gue sebarin itu. Nah kebanyakan tuh ketika udah viral ngomong gitu. Nah intinya kita tuh kayak berani ngomong ke orang-orang yang terpercaya aja. Juga benar kayak ke misalkan ke orang tua dulu, baru ke orang tua, kayak orang tuanya ngadu ke BK gitu kan. Kalau kita kayak ngadu ke BK langsung kan kayaknya gak bakal berani kan. Jadi gitu sih, kayak Fikri bilangnya paling ke orang tua dulu gitu, beraniin diri walaupun ntar dimarahin itu urusan belakangan. Yang penting gue udah berani nih, ketika gue dibully, gue berani speak up ke orang tua gue, dan orang tua gue walaupun marah sama gue, pasti dia juga, orang tua kan punya kasih sayang ya, pasti oh gila anak gue diginiin, pasti langsung laporin misalkan ya wajib ke ini gitu kan, gitu sih intinya berani speak up gitu.
Mungkin ada yang pendapat lain? Mungkin dari kata tuh dari tadi dia menurut saya gitu ya. Kata tuh. Menurut saya sependapat dengan Kak Febri karena walaupun kita dibully gitu ya, kita harus speak up gitu tuh. Gimana pun caranya, karena itu juga hal yang mengancam diri kita gitu. Takutnya terjadi malah kenapa-napa sama diri kita. Betul. Harus berlima lawan. Oke, baik. Ada yang ingin berpendapat lagi? Cukup. Oke, mungkin karena teman-teman merasa sudah cukup untuk pembahasan kali ini, adakah teman-teman yang mungkin bisa untuk menyimpulkan dari sesi bimbingan pada kali ini tentang bullying? Ya, silakan Kak Meli. Saya bisa menyimpulkan dari topik kali ini ternyata bullying itu ada verbal dan ada non verbal, dan keduanya itu sangat tidak baik gitu ya. Dan cara kita untuk melawan bullying tersebut ya, kita salah satunya kita harus berani speak up, berani ngomong, karena dengan speak up itu kita bisa mencegah timbulnya bullying selanjutnya gitu. Ada yang lain yang ingin menyimpulkan? Misalnya ada apa? Jadi pengaruh bullying itu sangat berpengaruh ya, sangat jauh banget ya, sangat pengaruh ke dalam diri kita sendiri untuk perubahan ini. Jadi yang saya kita semua ini janganlah bully. Dan apalah gunanya bully itu, apalah gunanya pamor itu dengan bully enggak betul. Nah, jadi makanya seperti itu, stop bullying, lawan bullying. Dan kita juga sebagai teman, jika kita yang bully, kita harus bantu teman itu, harus membela teman itu, dan kita harus bukan yang malah kita membuli lagi, kita kan kebalik malah agak lain, jadi seperti itu. Setuju? Oke, mungkin cukup teman-teman. Mungkin sekarang teman-teman bisa nih menyampaikan pesan dan kesan yang teman-teman miliki pada sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Apa sih yang teman-teman rasakan? Apa pesannya yang teman-teman rasakan pada sesi bimbingan kali ini? Oke, mungkin dari Kakak Tante terlebih dahulu. Kesannya itu sangat seru. Pesannya stop membuli. Bagus. Kesannya itu seru ya, bertemu teman baru, nambah wawasan juga. Kesannya jangan pernah kalian lakuin bully karena itu menyakitkan Sangat bagus. Ya, salah kata Fikri ya. Ya, pesannya sih seru, kita dapat ilmu baru dari teman-teman. Kesannya ya, kesannya tadi ya, pesannya itu ya stop bullying, stop, biar tidak ada korban selanjutnya. Ya, baik, apa baik? Kesannya seru, setuju sama Kak Fikri, dapat ilmu baru, terus dapat teman-teman baru juga. Pesannya tuh kalau misalnya teman terdekat kita dibully, kita rangkul lah. Oke, dari Kak Fauzi. Saya sangat seru. Pesannya Seru soalnya kita menambah wawasan gitu ya, jadi tahu gitu apa tuh namanya, jadi tahu bullying itu seperti apa, bagaimana cerita-cerita saudara seperti dulu pernah dibullying atau gimana ya. Pesannya itu apa ya, iya, jangan membuli orang Indonesia. Baik. Sekarang Kak Meli. Untuk kesannya sama ya, setuju banget, karena kita bisa berpendapat, argumen gitu ya. Untuk kesannya jangan jadi pembuli dan jangan mau jadi yang dibully. Oke, kalau kata saya kesannya sangat seru ya, jadi kita tahu tentang bullying itu apa dan dampak dari bullying itu apa, dan
kesana kalau dari saya, janganlah kita pernah membuli satu sama lain, melainkan kita harus saling merangkul satu sama lain. Baik, sangat bagus kesan dari teman-teman semua. Dikarenakan kita masih ada satu topik lagi yang akan kita bahas, yaitu mengenai tentang kekerasan seksual. Jadi saya ingin meminta kontrak dengan teman-teman ingin melakukan bimbingan kelompoknya di mana dan kapan? Minggu depan di tempat ini. Oke, yang lain pada setuju? Setuju. Setuju kalau tidak hujan. Siap. Oke, berarti untuk sesi bimbingan selanjutnya maka akan kita lakukan lagi di minggu depan. Berarti di hari Senin, minggu depan di hari Senin, tempatnya di sini dan untuk waktu sama seperti kita tadi melakukan. Oke. Mungkin cukup sekian bimbingan kelompok pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, semoga kedepannya teman-teman mampu terhindar dan mampu jikalau teman-teman terkena bullying atau apa, teman-teman semoga bisa terhindar dari bullying tersebut ya. Dan mampu istilahnya tercegahlah dari peristiwa bullying. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.